Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Silvia Vera dengan NIM 192314045. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis kelembagaan yang berjudul Analisis Kelembagaan dan Peran Kelembagaan Terkait pada Perkebunan Kelapa Sawit. Studi kasus yang saya ambil yaitu pada PT Bonti Jaya Raya, Jalan Nangga Ketungau, Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia saat ini. Dibuktikan dengan perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Kelapa sawit sendiri menjadi komoditas andalan untuk ekspor maupun komoditi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang memiliki total wilayah seluas 174.000 hektar. Namun, pemerintah Kabupaten Sintang berencana untuk mengeluarkan peraturan untuk pembatasan wilayah, yakni berkisar 200.000 saja. Sektor perkebunan di Sintang berkontribusi terhadap 22% produk domestik regional kabupaten. Kontribusi ini menjadi signifikan bagi perekonomian Sintang sehingga pengembangannya memerlukan strategi berkelanjutan. Hingga pada tahun 2005, perusahaan sawit anak perusahaan Laiman Agro tersebut membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Binjai Hulu, yaitu menggunakan lahan inti dan lahan desa sebagai plasma menggunakan pola kredit koperasi primer kepada anggota atau KKPA. Sejak saat itu, warga desa beralih kegiatan dari yang sebelumnya pekerjaan di pertambangan menjadi karyawan di PT BPJ, yakni sebagai tukang pancang, tukang tanam, mandor, dan lain sebagainya. Hal ini membuat perekonomian para pekerja mulai membaik, dengan pekerjaan yang sudah menetap. Sejak tahun 2005, terjadi kontroversi lahan plasma KKPA kepada petani sawit. KKPA sendiri merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan plasma dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani, peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Sejak kontroversi lahan ini dilakukan, para petani semakin sejahtera. Pendapatan petani mampu mencapai 3-10 juta per bulan dan per kapling atau per 2 hektar. Dengan produksi 3-8 ton per bulan. Dengan pendapatan tersebut, petani dan keluarganya tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikutnya yaitu relevansi pendekatan ekonomi kelembagaan terhadap kasus. Kelembagaan adalah suatu sistem atau norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola terhadap pemenuhan suatu kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan. Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi para pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Lembaga yang berperan yaitu terkait dengan akses input, akses finansial, akses pasar, akses informasi dan teknologi, akses lahan, dan akses kelembagaan. Tujuan dari implementasi sistem kelembagaan pada perusahaan PT Bonti Permajaya Raya yaitu untuk meningkatkan keragaan usaha tersebut yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Karena itu, pada batas-batas tertentu baik kondisi sekitar petani, keterlibatan kemampuan petani terhadap kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi atau budidaya kelapa sawit sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan usaha perkebunan tersebut. Kelembagaan sebagai salah satu subsistem yang memiliki kontribusi tersendiri bagi perkebunan kelapa sawit, yaitu sebagai sebuah organisasi kelembagaan yang merupakan wadah yang membuat aturan main yang menunjang keberhasilan para petani. Ada beberapa rumusan pertanyaan riset. Yang pertama yaitu apa relevansi pendekatan ekonomi kelembagaan terhadap kasus. Yang kedua, apa saja kelembagaan terkait yang terdapat dalam perusahaan sawit yang dipilih. Yang ketiga yaitu apa peran setiap kelembagaan terkait.
yang terdapat dalam perusahaan sawit yang dipilih. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal sebagai subjek dari perubahan dramatis yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas kelembagaan dan keterlibatan petani pada lembaga itu diyakini dapat menentukan keragaan pada usaha tersebut. Keberhasilan kelembagaan itu tidak hanya ditentukan oleh peran kelembagaan itu saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan para petani secara aktif dalam kelembagaan yang bersangkutan. Menurut Munandar tahun 2010, lembaga yang paling berperan penting dalam perkebunan kelapa sawit adalah lembaga pemerintahan dan lembaga pendukung yang terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Aktor-aktor tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dalam membangun dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan faktor-faktor produksi, sehingga perkebunan kelapa sawit dapat berproduksi dengan tren yang semakin meningkat. Teori produksi sendiri merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana seharusnya seorang pengusaha atau produsen memilih teknologi tertentu dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produksi dengan cara yang paling efisien. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman supaya tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Keberhasilan produksi perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh kombinasi yang tepat dari faktor produksi dan teknik budidaya. Faktor produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau manajemen. Keempat faktor ini saling bersinergi dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses produksi. Metode riset penelitian ini dilakukan di Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yakni pada PT Bounty Permai Jaya Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis deskriptif kualitatif meliputi lembaga dan peranan lembaga yang terkait dalam pelayanan perkebunan kelapa sawit rakyat, serta prospek dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit yang dijelaskan secara deskriptif. Data dikumpulkan dari pengelolaan masing-masing lembaga. Data-data tersebut terdiri dari profil masyarakat Desa Binjai Hulu, data-data tentang lembaga-lembaga yang relevan juga seperti profil perusahaan inti atau mitra, profil koperasi unit desa, peranan lembaga sosial masyarakat, dan lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan data primer yakni observasi dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan laporan-laporan yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumen dan data-data yang diperoleh dari perusahaan, koperasi, laporan dan hasil penelitian terdahulu, serta instansi yang terkait. Selanjutnya yaitu temuan dan hasil analisis. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit PT Bounty Permai Jaya Raya. Sejumlah lembaga terlibat dalam sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit PT Bounty Permai Jaya Raya dimulai dari awal penanaman sampai dengan pengolahan TBS, bahkan hingga menghasilkan produk-produk olahan, yaitu dari hulu hingga ke hilir. Setiap lembaga mempunyai peran masing-masing dalam sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit PT Bounty Permai Jaya Raya di Desa Binjai Hulu. Lembaga yang terkait yaitu CU Lantang Tipo, Bank BRI, Pedagang Perantara, Desa Binjai Hulu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kabupaten Sintang, Koperasi, Gapki, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil analisis, kelembagaan terkait yang termasuk ke dalam akses input adalah
Koperasi Produksi Raja Wali Citra Nusantara. Kelembagaan terkait yang termasuk ke dalam akses finansial pada perkebunan PT Bonti Permajaya Raya yaitu CU Lantang Dipo, Bank BRI, dan Koperasi Produksi Raja Wali Citra Nusantara. Selanjutnya yaitu kelembagaan terkait yang termasuk ke dalam akses kelembagaan adalah Gapki dan Walhi. Selanjutnya yaitu kelembagaan terkait yang termasuk ke dalam akses lahan yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Selanjutnya yaitu kelembagaan terkait yang termasuk ke dalam akses pasar yaitu pedagang perantara. Selanjutnya yaitu kelembagaan terkait yang termasuk ke dalam akses informasi dan teknologi adalah Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara bersama salah satu karyawan bagian Sumber Daya Manusia atau SDM dan umum yaitu Pak Octavianus melalui telepon, beliau mengatakan bahwa para petani perkebunan sawit PT Bonti Permajaya Raya, rakyat pola perkebunan inti atau PIR di wilayah ini belum mendapatkan sertifikat RSPO dan ISPO, sehingga lembaga-lembaga yang terlibat diduga belum melaksanakan perannya secara optimal. Kesimpulannya adalah kelembagaan yang terkait dengan perkebunan sawit PT Bonti Permajaya Raya yaitu Kredit Union Lantang Dipo, Bank BRI, Pedagang Perantara, Desa Binjai Hulu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kabupaten Sintang, Koperasi, Gapki, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Ada beberapa peran masing-masing lembaga terkait, yaitu sebagai berikut. Lembaga terkait yang berperan dalam akses input adalah Koperasi Produksi Raja Wali Citra Nusantara. Lembaga terkait yang berperan dalam akses finansial yaitu adalah Kredit Union CU Lantang Dipo, Bank BRI, dan Koperasi Produksi Raja Wali Citra Nusantara. Lembaga terkait yang berperan dalam akses kelembagaan adalah Gapki dan WALHI. Lembaga terkait yang berperan dalam akses lahan yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Lembaga yang terkait dengan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Lembaga terkait yang berperan dalam akses pasar adalah Pedagang Perantara. Lembaga terkait yang berperan dalam akses informasi dan teknologi adalah Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Selanjutnya yaitu petani yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat dibantu dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Koperasi dan perusahaan diharapkan juga dapat mampu menjadi lembaga perkebunan kelapa sawit dan berperan dalam peningkatan pendapatan dan hasil TBS petani. Pemerintah pusat juga harus memberikan regulasi yang jelas dan tepat yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam mengurus sertifikat-sertifikat berupa RSPO dan ISPO.